berbahagia. Selamat datang di Gebyar Wira Usaha 9, The Power of Sinergi. Gebyar Wira Usaha 9, The Power of Sinergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tiga karakter SBC. Karakter pribadi. Berorientasi pada kesuksesan dunia dan akhirat. Sabar adalah ikhtiar yang terus-menerus, zikir yang tak putus-putus, pikir yang terus dikikir, sampai membelah isi, isinya bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi orang lain. Nama-nama Allah ada 99, 100 kurang 1. Siapa yang mengetahui rahasianya, kelak dia menjadi penghuni surganya Allah. GW9, The Power of Sinergi. SBC, sukses bergerak. Saya belajar bahwa orang yang paling miskin di dunia adalah orang buta. Kenapa? Dia tidak bisa melihat betapa indahnya ciptaan Allah. Tapi ada orang yang lebih miskin daripada orang buta. Dia yang bisa melihat, tapi tidak bisa merasakan penderitaan orang lain. Tepuk tangan buat Ismail. Kalau Anda menghadapi masalah sendiri, mungkin Anda takut, mungkin Anda minder, mungkin Anda malu. Tapi ketika kita menghadapi itu bersama-sama, maka insya Allah kondisi itu akan menjadi satu yang buat kita menguatkan. Maka yang pertama, menghadapi resesi harus bergandeng tangan. Apa kuncinya tadi? Sinergi. Teman-teman di SBC bukan hanya sekedar bareng-bareng. Tapi apa? Tapi satukan hati-hati kita untuk kita bisa bersinergi. Karena sinergi itu kalau kita perpanjang katanya adalah synchronizing energy. Sinergi akan terjadi kalau kita bisa menautkan hati-hati kita. Salah satu yang membuat Alif bisa diterima dan terus bisa berkembang adalah ketika produk teman-teman itu memang cocok dengan market ya gitu. Jadi kalau produknya belum fit sama marketnya, scale up-nya ditahan dulu. Dan sinergi kami bertiga melahirkan sebuah persembahan untuk negeri. Saya panggil ke atas panggung teman sinergi dan kolaborasi saya, Mas Joko dan juga Mas Rama untuk bisa naik ke atas panggung.
dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah karya untuk negeri. Sebuah buku bertajuk Super Team for Super Productivity. Langsung saja kita sambut dengan tepuk tangan paling bahagia pembicara kita hari ini, Bapak Yuswo Hadi. Strategi untuk FOMO marketing yang pertama adalah authenticity. Artinya apa? Artinya doronglah konsumen Anda untuk menjual produk Anda. Jadikan customer sebagai evangelis, jadikan customer sebagai advocator Anda. Perkenalkan, nama saya Ali Mahfud. Saya owner dari Mijudes, kompetitornya Mika Cuan. Mari kita saksikan wisudawan dan wisudawati dari teman-teman WC Film. Hadirin yang berbahagia, kita akan panggil satu persatu peserta Wisuda One Year Coaching 5 Jakarta 11 Februari 2023. Agung Krisaksoni, Rahmat Agung Priyono, Bawang Liwet Lampung, Bapak Muhammad Ervan Effendi, Apotek Hikmah Group Solo. Agus Sarmito. Siapa kita? OYC 5. OYC 5. Bersaudara di dunia, bertetangga di surga. Bersaudara di dunia, bertetangga di surga. Turnaround program ini adalah program dari SBC yang dirancang khusus karena kemarin itu bersamaan dengan momen pandemi dan tentunya teman-teman ada yang masih stagnan bisnisnya karena pandemi, masih tahu mengikuti program TAP ini dan alhamdulillah sudah mulai bisa bangkit dan menanjak kembali grafiknya. Pertama, Bapak Muhammad Fauzi, Kanida Kerudung, Yogyakarta. Kemudian Pak Ismail Saleh Saputra, Dapur Raden, Chapter Bali. disusul kemudian oleh Bapak Muhammad Sidik dari Warung Ramesan, Chapter Jogja. Selanjutnya ada Bapak Muhammad Aris, Aksesoris Fashion, Chapter Pasuruan. Lalu disusul oleh Dwi Yoga Kusumantoro. Man in Black Garlic. Oh. Ada cerita di baliknya. Man in Black Garlic, seorang laki-laki yang kehidupan sehari-harinya dipenuhi dengan kegelapan.
karena kondisinya buta, namun ia tidak menyerah dan terus mencari cahaya masa depan. Dan berusaha menjadi cahaya inspirasi bagi orang di sekitarnya. Layaknya black garlic, walaupun warnanya hitam tetapi sangat bermanfaat bagi orang-orang yang mengkonsumsinya. Luar biasa sekali Mas Ismail Salim. Terkadang kalau kita itu ingin meraih cita-cita yang lebih tinggi, tidak perlu dengan melompat, tetapi hanya dengan bersujud. Perkenalkan, nama saya Ismail, saya dari Bali. Bisnis saya Dapur Tiga Raden dan juga Pondok Healthy. Kesan dan pesan sangat luar biasa karena The Power of Sinergi itu mengajarkan kita untuk siap menghadapi resesi. Kuncinya adalah sabar, sinergi, adaptasi, belajar dan berinovasi. Al-Quran dan Sunnah jangan ditinggalkan dan ridho akan ketetapan Allah. Semoga kita bisa menerapkannya. Terima kasih. Islam ini tidak akan maju pendidikan agamanya, pendidikan madrasahnya tanpa wakaf. Ketika pengusaha dan ulama bersinergi, menyatukan visi, menurunkan ego, meningkatkan kapasitas kita, dan mendalamkan tawaran kepada Allah SWT, maka terciptalah peradaban yang sangat besar dan tidak akan terpecahkan oleh siapapun. Proyek-proyek Allah di muka bumi ini akan tetap jalan, ada ataupun tidak ada kita. Ada nggak ada antum semua, Khazinatul Amrut tetap jalan. Ada nggak ada antum semua, ya Pondok Zakat tetap berdiri tegak. Ada nggak ada antum, IDBC tetap bertumbuh. Yang jadi masalah, kadang kita ngerasa bahwa proyek-proyek Allah yang butuh kita, padahal sesungguhnya kembali. Sesungguhnya yang butuh adalah kita yang tercantum namanya di dalam proyek-proyek kebaikan. Teman-teman, OYC 5 akan membangun Baitul Mal seperti yang sudah dibangun sama Insinyur Solah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan coach, nama saya Bambang Andrianto, chapter Kalimantan Samarinda. Mungkin di antara teman-teman semua omset saya masih kecil coach. Tapi dari yang kecil itu sebenarnya saya sudah merasa cukup dengan kehidupan saya. Sehingga sampai kemudian saya diajak oleh Kak Fikri dan Kak Maya untuk ikut SBC. Sementara ini saya sudah punya cabang. Saya merasa cukup dengan usaha saya yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini saya berjanji kepada diri saya sendiri, kepada Allah dan kepada Coach Ridwan. Di awal ini saya ingin mewakafkan 15% dari omset saya. 15% dari, saya pertegas dulu, omset atau laba? Dari laba kotor lah, Coach. Laba kotor. Laba kotor. Itu yang pertama. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya punya cabang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, 100% semuanya saya serahkan untuk dakwah. Insya Allah saya akan mewakafkan laba 50% dari Linar Academy. Masya Allah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya bukan pengusaha. Hari ini saya bawa istri saya. Kalian saya adalah siswa. Saya wakafkan profesi saya ke SBC. Bismillah. Jadi kalau SBC punya kegiatan terkait siswa, saya wakafkan profesi saya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu bahwa fondasi dan kunci peradaban itu adalah Iqra. Saya punya komitmen setiap saya keluar negeri, saya harus membawa kebaikan dari luar negeri ke tempat saya di situ.
tahun 2005 saya haji. Dan saat itu saya pulang ke Indonesia, saya membuat sebuah aplikasi namanya Maktabah Digital Al-Kubro. Nah, Maktabah Digital Al-Kubro ini menurut peneliti yang sudah menggunakan adalah referensi digital offline terbesar di dunia. Dan dari OYC 1 sudah saya sampaikan bahwa ini kami wakafkan untuk teman-teman saat itu. Dan saat ini di samping saya sudah bergandeng dengan BWI, Badan Wakaf Indonesia. Di forum ini saya sampaikan bahwa aplikasi tersebut kami wakafkan untuk SBC sebagai pondasi untuk membangun peradaban tadi. Demikian. Jazakumullah khairan. Nama saya Arsyad. Chapter Makassar, bisnis percetakan 50 juta. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis dari chapter Bojonegoro. Bismillah, saya ingin mewakafkan 50 juta atas nama gurunda saya, Coach Ridwan Abadi dan keluarga untuk kedua orang tua saya dan juga keluarga saya. Minta doanya Coach, semoga kami selalu diberkahi Allah. Amin. Terima kasih Coach. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya kayaknya nggak mau ketinggalan, Mas. Jangan tinggalkan saya. Insyaallah bersamai dengan guru-guru, sahabat-sahabat semua atas nama orang tua saya, Bapak Sukandar dan sekeluarga, dan untuk ayah mertua saya dan keluarga besar, Haji Yusro dan keluarga besar. Bismillahirrahmanirrahim. 100 juta rupiah. Allah. Teman-teman sahabat saudaraku semuanya, mari kita menegakkan tangan kita, mengakui kelemahan kita, mengakui ketidakberdayaan kita di hadapan Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Sempurna. Kita doakan, kita rendahkan ego kita. Kita akui kita sangat lemah dan kita mohon pertolongannya. Mari kita beristighfar dulu 3 kali, mengakui dosa-dosa kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Dan kita sambut tokoh inspirasi di balik kegiatan tadi. Tokoh kita hari ini, Mas Ari Untung. Qadarullah di tahun 2016-2017 itu adalah di awal-awal para guru-guru kita, para ustadz kita itu punya akun YouTube. Nah, sejak saat itu saya jadi santri YouTube dia. Allah udah nyiapin rezeki kita tuh segini. Iya. Mau diambil dari yang itu atau yang ini gitu. Iya. Kita ngambil dari yang itu masalahnya. Tapi sejak saat itu kita mulai berubah. Nah, tapi kita belajar pelajaran penting dari Mas Ari hari ini. Bahwa apa? Ketika Umar bin Khattab sebelumnya itu ngangkat pedang dan dibunuh semua orang-orang yang mau ikut agama Islam, dia tetap angkat pedang ketika dia hijrah. Ketika dia berpindah dan dia berhijrah, dia tetap angkat pedang. Bedanya pedangnya digunakan untuk membela Islam. Jadi ketika kita hijrah, tetaplah jadi seperti Anda. Tetaplah dengan segala kemampuan Anda. Tetaplah dengan semua kehebatan Anda, tapi gunakanlah untuk membela agama Allah. Dan beliau mengajarkan itu pada kita hari ini. Masalah luar biasa ya. Ya Allah ini Maha Kuasa. Apa aja bisa dilakukan, apa aja tanpa kecuali. Tapi ada satu hal yang tidak mungkin dilakukannya, yaitu mengingkari janji. 1, 2, 3, GWU 9.
The Power of Sinergi SBC. Sukses berkah. Tepuk tangan paling bahagia untuk Mas Ari Untung dan Coach Ridwan Abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikutan di acara Gebyar Wirausaha yang ke-9 ini dari SBC ini. Masya Allah, setelah saya lihat ternyata ini sebuah wadah yang sangat bermanfaat. Masya Allah, anggotanya udah sampai ribuan dari seluruh Indonesia dan memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Saya dengar pembimbingannya juga intensif, bahkan tidak dipungut biaya. Ini solusi banget ini. Saya rasa ini para founder dan juga teman-teman yang terlibat di sini nanti tinggal memetik pahala jariahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman semuanya kayaknya perlu deh untuk yang sekarang ini untuk mau terjun di bidang usaha, bergabung dengan grup SBC ini. Sangat bermanfaat dan recommended. Saya juga pengen belajar dari mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa jabatan kemarin sudah selesai. 4.0 berarti sudah berganti dengan 5.0. Masya Allah. Dan keputusan Dewan Syuro kemarin adalah menolak dari LPJ Kang Aldi. Maksudnya menolak untuk diganti. Dan akhirnya beri tepuk tangan yang luar biasa buat Kang Renaldi Anantadira yang insya Allah akan melanjutkan satu periode lagi masa jabatan 2023-2024 insya Allah. Yang maka dengan ini saya mohon bimbingannya dari Gurunda, dari Dewan Syuro dan teman-teman semua. Mudah-mudahan saya bisa menjalani amanah ini dengan baik dan benar. Ya, kenapa namanya gardu listrik? Mungkin banyak yang bertanya dan ketawa. Tapi ini sangat filosofis sekali teman-teman sekalian. Karena gardu listrik itu adalah simbolisasi penyambung. Kalau ada gardu ibaratnya utama, pembangkit listriknya. Anggaplah Pondok Peradaban Sukses Berkah itu adalah pembangkit listriknya. Anggap pengurus nasional itu adalah pembangkit listriknya. Dari pembangkit listrik itu akan disebarkan melalui korwil-korwil. Korwil ini adalah gardu-gardu listriknya. Dan setiap ketua chapter adalah tiang-tiang listriknya yang akan menyalurkan listrik itu ke setiap rumah-rumah sehingga menjadi lampu-lampu titik cahaya peradaban. Dan mereka yang ada di depan, mereka adalah yang akan menyalurkan inspirasi, energi, semangat, dan spirit listrik-listrik itu sampai ke setiap rumah di pelosok negeri sana nanti. Pada kesempatan ini kami bertiga yang saat ini Dewan Syuro SBC yang berkesempatan hadir akan melantik sahabat-sahabat para pejuang dari masing-masing daerah, mulai Korwil sampai ketua chapter. Pada hari Ahad 12 Februari pengurus Korwil, koordinator wilayah di masing-masing wilayah dan ketua chapter resmi dan sah sebagai Korwil dan pengurus chapter. Karena satu dan lain hal, ada yang karena uzur yang lebih penting. Karena 2 kali tidak menghadiri OYC itu berarti kumlot duluan. Bukan gugur tapi kumlot. Kumlot itu artinya apa? Selesai lebih awal. Dan kami ingin mengapresiasi mereka-mereka yang meskipun sudah lulus, tapi masih mau hadir walaupun hari ini tidak diwisuda. Dan saya kemarin menyampaikan, bukan hanya sekedar masalah wisuda atau tidak wisuda, tapi yang terpenting dari kegiatan kita adalah kontribusi kita untuk umat. Bahkan
Di antara mereka yang tidak diwisuda ini ada orang-orang yang berjuang mati-matian siang malam ngurusin acara ini melebihi dari mereka yang diwisuda. Untuk itu kesempatan kali ini di luar kebiasaan, saya ingin memberi apresiasi yang sebesar-besarnya dan luar biasa kepada mereka semua. Untuk itu saya berikan kepada Mas Tommy untuk memanggilkan teman-teman OYC 5. Di balik kesuksesan seorang pria, selalu ada wanita hebat yang luar biasa. Dan di balik kesuksesan wanita, biasanya ada lelaki yang menderita. Nama yang menyelesaikan pembayaran dan memutuskan saya daftar. Novi sama Handara. Tapi saya Sudahkah kita mencari ridho orang tua dengan memberikan yang terbaik kepada mereka? Atau jangan-jangan kita masih menjadi anak-anak yang durhaka dan juga jauh dari mereka, yang itu yang menyebabkan kita masih belum menjadi pemenang-pemenang yang hebat. Jangan jatuh cinta. Kenapa? Jatuh cinta itu sakit. Namanya juga tapi belajarlah membangun cinta. Karena ketika kita membangun cinta, cinta itu akan dipupuk setiap hari. Bangun pagi, teman-teman, I love you all because Allah. Doakan saya, doakan Umi, doakan kami semua, doakan guru-guru kita semua. Kami masih banyak salah dan hilaf. Mohon maaf yang besar-besarnya. Sampai ketemu di Gebiar Wirausaha tahun depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya begini loh. Namanya? nama saya Aziza. Saya dari Samarinda. Dari Samarinda, tepuk tangan, Masya Allah. Ternyata Samarinda tahun lalu nggak ada ikut GWO itu karena ini. Nyimpen mereka. Kalimantan, oke. Mbak, nikahnya kapan? Insya Allah tanggal 26 Februari. 26 Februari. Telepon boleh? Oh ya, bilang, Mas, kamu udah gak perlu mikirin cincin, cincinnya aku udah beli. Kamu tak tunggu-tunggu gak ngasih, ini aku udah dapet nih. Iya ya, aku Masya Allah. Ya. Jadi menikah membuka pintu rezeki Mas Ubed. Ya. Ya. Anda sudah dibukakan, coba dibukakan pintu rezeki dari tahun lalu tidak digunakan. Ya. Akhirnya pintu rezekinya tutup lagi. Ya, kita doakan semoga Mas Ubed semoga segera menyelesaikan kesendiriannya. Masya Allah. Assalamualaikum. Nama saya Aziza dari Samarinda. Saya punya usaha buket dan hampers. Kesan saya mengikuti acara ini, Masya Allah luar biasa. Karena awalnya saya nggak percaya bisa ikut GWO. Karena kebetulan bulan ini saya menikah, jadi banyak persiapan banget. Tapi ternyata Allah ganti dengan berjuta-juta kali lipat. Saya tadi dapat door prize, cincin, dua pasang cincin dari Kota Gede Jaworli. Pokoknya terima kasih banget sama Mas Logam Mulia. Wah, pokoknya Masya Allah luar biasa. Semoga ini jadi penyemangat saya buat kedepannya supaya saya lebih giat lagi, lebih berusaha lagi dalam menjalankan bisnis. Terima kasih. Itu lagi persembahan spesial dari panitia OIC 5 Gebiar Wirausaha 9. Jadi mohon duduk sejenak, kita akan saksikan persembahan terakhir dari rekan-rekan panitia. Lampu bisa dimatikan dan mohon izin untuk yang punya flash di HP-nya bisa dibantu untuk dinyalakan. Kita sambut dengan tepuk tangan paling bahagia Pak BB Arif. صليت بكل الأنبياء يا من
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmala Dewi. Saya dari Makassar. Usaha saya itu mebel dan bangunan, tapi saya lebih fokus ke skincare. Nah, selama saya mengikuti seminar selama 2 hari ini, banyak banget pengalaman yang saya ambil. Ternyata berusaha itu bukan cuma mendapatkan keuntungan, tetapi keberkahan. Karena sukses di dunia tapi tidak sukses di akhirat itu sama dengan percuma. Dan saya berterima kasih sekali sama Bunda Mustia yang telah mengajak saya dan memperkenalkan saya dengan komunitas Sukses Itu Berkah. Karena selain mendapatkan banyak pengalaman, saya juga mendapatkan banyak sekali pengetahuan, keluarga baru. Pokoknya di komunitas ini kita bukan cuma diajarkan bagaimana cara berbisnis, tetapi juga bagaimana cara membangun tim yang bagus, seperti itu. Nah, ini tuh first time aku mengikuti seminar ini. Sebenarnya itu saya itu sangat malas karena memang saya orangnya sibuk, tetapi nggak tahu kenapa secara tiba-tiba baru pertama kali diajak, terus tiba-tiba ingin menyapa, oh iya Bun, aku mau ikut. Dan saya tadi nangis terharu karena secara tidak langsung melalui Bunda itu hati saya terketuk bahwa selama ini saya berusaha mendapatkan uang, tapi tidak mengerti apa itu arti keberkahan. Ya, seperti itulah, sulit dijelaskan dengan kata-kata. Intinya berbisnis bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan, tapi keberkahan. Dan saya berterima kasih sekali dengan seseorang yang telah mengenalkan saya komunitas SBC ini. Melalui beliau, hati saya benar-benar terketuk, seakan-akan saya tuh diajari banyak banget pengalaman-pengalaman baru dan bertemu dengan orang-orang baru yang banyak memberi manfaat kepada saya. Terima kasih sekali lagi buat Bunda yang telah memberitahukan ke saya apa itu SBC. Semoga kedepannya SBC ini semakin maju dan bermanfaat bagi banyak orang. Cukup itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aya, saya dari Jogja dan saya ikut sekali punya usaha kuliner. Kesan-kesan saya selama ikut GWU yaitu yang saya pikir yang semula acara ini tuh hanya diisi dengan bapak-bapak atau ibu-ibu, ternyata saya salah. Dan acara ini isinya ternyata daging semua. Sangat recommended buat anak muda yang pengen banget cari inspirasi tentang usahanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ahmad Khairi dari Lamongan. Saya buka usaha di Bebek. Kesan-kesannya itu pokoknya SBC itu luar biasa. Di sini kita mengenal kawan, banyak relasi, marketing yang biasa, marketingnya luar biasa karena apa, kita langsung kepada sang mulik. Nah, mungkin itu dari saya itu yang berkesan. GWU hari ini seluruh Indonesia, GWU 9 ini seluruh Indonesia, Nusantara berkumpul satu di sini. Semua pengusaha sukses yang berhati mulia mau berbagi ilmu kepada kita semua yang memiliki karir yang terendah. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keringanan langkah dan kemurahan hatinya untuk dapat menghadiri Gebiar Wirausaha 9 The Power of Synergy tahun 2000. Dan semoga banyak insight yang bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian semuanya sampai dengan di rumah. Kami berdua mohon maaf dan mewakili seluruh segenap panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila aktivitas kami, kosakata kami, dan perlakuan kami kurang berkenan di hati Anda ya. Semoga kita bisa saling memaafkan dan kita bisa bertemu dalam kondisi yang jauh lebih baik. 2 ditambah 5 sama dengan 7.
Semoga selamat sampai di rumah dan we love you. Saya Mumu dan rekan saya Habibia. Sampai jumpa.